Sobat Dukcapil, kembali lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Elsa dan aku Ica. Kita akan membawakan apa, Cak? Berita top 5 selama 1 minggu ke belakang. Iya, yang pastinya terkini, informatif, dan bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Bener banget. Ngomong-ngomong tentang Nataru, Mbak. Iya, kenapa tuh? Kira-kira Mbak Elsa mau ngapain nih Nataru? Aku harus balik sih ke kampung. Iya, kembali ke kota asal. Kapan? Gitu. Minggu-minggu ini. Oh my god, sedih banget. Iya. Gak kerasa ya Mbak. Iya, dan yang penting kita tetap sehat selalu sih, supaya kita tetap bisa bertemu lagi di lain kesempatan aja. Di versi terbaru. Sedih banget. Semangat ya. Semoga juga Mbak El. Oke, kita langsung aja ke berita nomor 5. Ada apa tuh, Cak? Nah, berita nomor 5 ini ada Presiden Jokowi temui dan kembali undang Kaisar Naruhito ke Indonesia. Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin negara ASEAN menghadiri jamuan minum teh yang digelar oleh Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako di Istana Kekaisaran Tokyo, Jepang pada Senin 18 Desember lalu. Demikian dilansir dari antaranews.com. Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa dini hari sebelum jamuan minum teh dimulai, Kaisar Naruhito terlebih dahulu memberikan sambutannya. Ia menyampaikan ucapan selamat atas suksesnya penyelenggaraan KTT perayaan 50 tahun ASEAN Jepang. Kaisar Naruhito berharap KTT tersebut dapat memberikan kesempatan untuk memajukan hubungan persahabatan dan kerjasama ASEAN Jepang. Kaisar Naruhito, Permaisuri Masako bersama para pemimpin negara lainnya kemudian melakukan jamuan minum teh bersama. Sebelum meninggalkan Istana Kekaisaran, Presiden Jokowi sempat berbincang kembali dan menyampaikan pesan kepada Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako untuk kembali berkunjung ke Indonesia. Presiden pun berharap Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dapat berkunjung dalam waktu yang lebih lama dari sebelumnya. Wah, keren banget sih ya diplomasi antar dua negara gitu ya. Pastinya kan untuk kemajuan dua negara dan pastinya untuk kepentingan bersama di tingkat internasional pastinya. Bener banget, Oke, langsung aja kita ke berita nomor 4. Nah, jelang libur Nataru, Satpol PP Surabaya gelar patroli besar-besaran. Dilansir dari laman resmi Pemkot Surabaya, pemerintah kota Surabaya melalui Satpol PP Surabaya akan menggelar patroli besar-besaran jelang libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tentang peningkatan keamanan, ketentraman, dan toleransi pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Surabaya, Irna Pawanti mengatakan, menjelang libur Nataru, patroli pertama akan dilakukan di lingkungan warga melalui camat dan lurah. Satpol PP Surabaya juga akan mengimbau terkait mematikan kompor gas serta listrik saat akan berpergian. Satpol PP Surabaya akan melakukan patroli pada sejumlah rekreasi hiburan umum yang ada di Kota Surabaya yang dilakukan berdasarkan SE Wali Kota Surabaya, di mana pada tanggal 24 Desember semua kegiatan RHU wajib menutup kegiatan usahanya mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Operasi besar-besaran di beberapa titik di Kota Surabaya akan menyisir di beberapa wilayah, seperti di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jalan HR Muhammad, Jalan Sukolilo, dan beberapa wilayah seperti Pantai Batu, Batu Kenjeran, Surabaya. Guna menjaga ketentraman dan kenyamanan warga Kota Surabaya, menjelang malam Tahun Baru 2024, petugas juga melakukan razia knalpot brong. Menjelang libur Nataru, Irna berharap para orang tua dapat lebih mengawasi anak-anak mereka agar menghindari ajakan yang merugikan yang bisa disebar melalui media sosial, serta mengimbau untuk berkumpul di rumah menjelang malam Tahun Baru 2024. Wah, menarik banget nih Mbak. Menarik banget. Iya, yang penting kita harus tetap saling menjaga ya, meskipun lagi liburan, tetap ketentraman adalah yang paling utama. Betul banget, harus kondusif ya Mbak, nggak boleh yang macam-macam, yang positif-positif aja. Positif-positif aja. Oke, langsung aja nih masuk ke berita nomor 3. Ada apa nih Mbak? Wow, berita nomor 3 itu ada tentang sukseskan pemilu 2024, Menteri PANRB ASN tetap jaga netralitas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar, Anas Banyuwangi, Senin 18 Desember kemarin, mengimbau aparatur sipil negara tetap menjaga netralitas saat pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024. Demikian dilansir dari laman menpan.go.id. Anas menekankan, ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Tidak profesionalnya ASN saat pesta demokrasi akan menyebabkan target-target pemerintah di tingkat lokal maupun nasional tidak akan tercapai dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN disebutkan bahwa pegawai ASN wajib menjaga netralitas. Netralitas yang dimaksud adalah tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan politik. Untuk menjamin terjaganya netralitas ASN, sebelumnya pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. SKB ini ditandatangani bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, BKN, KASN, dan Bawaslu serta bertujuan untuk mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas ASN demi terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang berkualitas. ASN yang melanggar netralitas akan dikenai sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Emang penting banget sih netralitas ya. Bener-bener. Jadi PR kita juga ya Mbak, harus selalu netral sebagai ASN, tapi juga jangan golput ya Mbak. Ya jangan golput juga gitu ya. Ya. Oke, langsung aja masuk ke berita nomor 2. Wah. Berita nomor 2 itu ada tentang Dukcapil Surabaya, adakan pelayanan jemput bola di CFD Taman Bungkul. Jebol anduk kembali diadakan pada tanggal 10, 17, dan 24 Desember 2023 di acara Car Free Day Taman Bungkul, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, Dukcapil juga menyediakan layanan perekaman KTPL bagi warga Surabaya usia minimal 16 tahun yang belum pernah melakukan perekaman biometrik dan aktivasi identitas kependudukan digital. Layanan aktivasi IKD diperuntukkan tidak hanya untuk warga Surabaya, namun berlaku bagi warga seluruh Indonesia. Persyaratan yang dibawa cukup sederhana, yaitu smartphone Android atau iOS dan kartu tanda penduduk atau KTP. Sedangkan untuk perekaman KTPL hanya memerlukan fotokopi kartu keluarga warga Surabaya. Pemohon yang beruntung juga akan mendapatkan kupon voucher dari Darbe Cafe berupa nominal uang sebesar Rp10-Rp50.000 yang dapat ditukarkan di Darbe Cafe. Pemohon hanya perlu mengambil undian kupon dari Fishbowl dengan menunjukkan bukti telah melakukan aktivasi KD atau perekaman KTPL. Keren banget ya Ica ya. Karena kalau misalnya kita udah aktivasi KD nih atau enggak perekaman KTP, kita punya KTP sekaligus bisa dapat voucher. Bener banget. Selain itu kita juga bisa jalan-jalan nih di CFD, keliling-keliling, jajan juga. Betul. Sehat, terus kita juga bisa dapat data-data administrasi kependudukan. Sehat dan taat administrasi kependudukan. Oke, langsung aja nih Cak ke berita nomor 1. Ada apa aja nih? Berita nomor 1 ini ada pengecekan e-kitir sekarang gunakan PIN demi keamanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya membuat kebijakan baru mengenai permohonan e-kitir yang menggunakan kode PIN. Kebijakan ini mulai direalisasikan pada tahun 2023 dan berlaku untuk setiap pemohon yang melakukan permohonan mengenai administrasi kependudukan di Kota Surabaya. E-kitir yang menggunakan PIN bertujuan untuk menjaga privasi dan data pemohon dari orang yang tidak bertanggung jawab. Jika terdapat pemohon yang belum muncul PIN dalam e-kitirnya, pemohon dapat mengajukan kepada petugas tempat melakukan permohonan atau kontak senter Dukcapil pada nomor 031 9925 4200. Adapun beberapa langkah pengecekan yang dapat dilakukan. Yang pertama, petugas wajib login terlebih dahulu di aplikasi KNG. Scan QR code yang terdapat pada nomor kitir yang akan dicek nomor PIN-nya. Maka akan muncul tampilan nomor kitir baru yang telah disertai kode PIN. Cetak kembali nomor kitir tersebut atau catat nomor PIN untuk melakukan pengecekan permohonan. Masukkan kode PIN 6 digit yang telah diketahui, lalu klik buka dengan kode PIN. Klik tombol berwarna biru bertuliskan lacak atau lihat riwayat permohonan. Masukkan kembali kode PIN 6 digit yang telah diketahui, lalu klik buka dengan kode PIN.
Pemohon akan diarahkan ke halaman percakapan dengan cak takon untuk melacak sejauh mana sih permohonan telah diproses. Dengan kemudahan baru ini, membuat pemohon dapat melakukan pengecekan secara mandiri dan menjaga privasinya. Itu penting banget sih, karena data-data kan pasti penting dan rahasianya itu kan dijaga gitu kan. Nah, salah satunya dengan inovasi PIN baru ini. Bener gitu, Ca. Jadi pastinya aman ya dari penyalahgunaan data. Iya. Nah, Sobat Dukcapil, berita tadi itu sekaligus menutup episode Rapipindo kali ini. Semoga informasi tadi kenapa, Ca? Semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan sobat semua terkait berita yang terjadi selama 1 minggu ke belakang. Iya, khususnya terkait administrasi kependudukan. Betul. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan informasi juga, jangan lupa untuk terus ikutin media sosial kita di bawah ini. Nah, sekian Rapipindo kali ini. Aku Elsa Dan aku Ica. pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.